kayak gitu aja sih. Betul. Tapi lu pernah ngerasa, lu pasti ngerasa sih, ketika lu butuh nih, lu minta terus sama Tuhan segala macem, pengen keuangan lu naik segala macem, itu dengan pikiran lu gue capek berdoa tapi nggak pernah dapet gitu. Tapi ketika lu nggak ngerasa nggak berdoa, mungkin yang dikabulkan sekarang itu doa lu yang sebelumnya, iya nggak sih? Nggak pernah sih gue. Nggak pernah lu kayak gitu. Kalau Kayak... gue sih pernah kayak gitu. Gue kayak ngerasa anjing gue udah doa mulu nih, sholat sama ini nih, tapi nggak pernah dikabulkan hari itu di waktu yang akan datang. Kayak contoh kemarin deh, ngajak jalan-jalan kan tanggal 3. Saya sedang pusing gitu kan, pikiran saya banyak, tiba-tiba ada aja rezekinya. Mungkin itu doa gue yang sebelumnya. Yes, benar. Gue ngalamin hal-hal yang seperti itu sih. Jadi itu bisa masuk juga kayak lo sebenarnya apa yang lo lakuin kan nggak cuma berdoa aja, pasti usaha lo di luar itu kan juga ada. Kayak lo nawarin ke klien atau segala macam kan pasti ada dong effortnya lah. Sebenarnya effortnya masih ada. Nggak mungkin lo berdoa doang habis itu lo senderan main HP baik kan, main game aja gini. Itu yang ibarat kata dia doanya hari ini doanya banyak panjang lebar, terus besok dia berdoa ya Tuhan yang kemarin. Sama kayak kemarin ya Tuhan. Jadi nggak mau panjang-panjang ngomongnya. Itu sama aja lu berdoa tapi lu rebahan. Iya nggak sih? Kadang-kadang orang gimana ya. Jadi itu perjalanan gue untuk dari trading. Mungkin yang memang menurut gue sekarang jadi masalah. Ya, kalau masalah gue itu dulu mungkin zaman gue kecil banyak masalah karena kan kita masih kecil lah posisinya. Kita masih umur sekolah. Itu kita tidak terlalu memikirkan masalah keluarga. Dan titik di mana gue down banget itu pas Covid. Itu down banget, sedown-downnya. Posisinya gue cabut dari gawean. Tapi kan kayak gini Cal, di saat lo merasa lo gagal nih dalam usaha, banyak kok kejadian yang orang trading atau apapun itu saham sampai dia gagal, bahkan ada yang bunuh diri segala macam. Dan solusinya lo balik lagi sama keyakinan lo. Kalau lo masih punya iman dalam diri lo nih, nggak mungkin lo bisa ngelakuin itu. Lo percaya rezeki nih, berkata udah pasti turun dari Allah, mungkin perantaranya kemana kita nggak tahu, tergantung gimana kita bekerja, tulusnya kita dalam jalanin kayak kehidupan setiap hari kayak gimana. Solusinya tuh kayak udah serahin apapun yang udah terjadi kemarin nih, dengan kerugian gue segitu besarnya, ya udah gue ikhlas gitu loh. Sekarang gue jalanin kayak udah gue buka lembaran baru lagi dari nol. Betul. Jadi itu buat gue bahkan sama bini gue sampai kayak bini gue sih yang utama, kayak udah ini dianggap kayak percobaan cobaan pernikahan kita di usia ke-5 tahun kayak gitu. Jadi kayak lebih ya udahlah, legowo lah ya. Iya kayak ya udahlah, nothing tulus aja. Apapun yang udah terjadi nggak bisa kita betul lagi. Nah itu yang gue tanemin mindset penyesalan gak ada di hidup gue tuh dari udah lama lah, udah cukup lama. Gue mikir kan banyak orang, lu memang nggak nyesel keluar dari sini, lu nggak nyesel, itu pas banget keluar dari Wika. Oh iya. Itu gue mikir kayak udah nggak ada lah penyesalan dari gue. Tapi gue nggak pernah nanya begitu kan. Nggak pernah. Gue yang malah bilang gue menyesali itu. Betul. Kenapa gue bisa bilang menyesali itu? Karena sangat disayangkan. Soalnya kenapa masuk itu nggak sulit. Betul. Dengan background yang lo punya kan kayak gitu kan. Tapi kayak gue bilang kayak lo nggak nyesel kayak gitu. Enggak, menurut gue gini, karena semua orang ngambil keputusan itu pasti udah dipikirin matang-matang. Udah memilih gini loh. Dia udah memikirkan itu hal yang terbaik dari yang terburuk. Terima resiko dan semuanya lah sebenarnya. Yes. Itu udah pasti orang mikirkan itu. Nah itu makanya ketika gue udah keluar dari situ, dari pihak keluarga pun menyesali apa yang gue lakukan, apa yang gue jalanin. Dari lingkungan sekitar gue pun nanya, lu kenapa bego sih? Lu kerja di perusahaan enak, lu duit lu banyak di situ, tapi lu malah cabut gitu aja. Nah dari situ gue mikir, gue bilang sama orang-orang yang bilang kenapa lu nggak nyesel, gue nggak bakal pernah nyesel gue bilang. Karena apa yang gue lakuin itu mungkin terbaik buat gue.
walaupun buat lo enggak. Betul, walaupun memang gue kedepannya nggak tahu gue berdarah-darah atau gue bakalan seneng gitu. Intinya gue ngejalan apa yang gue lakuin, setelah gitu nggak ngerugin kalian semua, gue bakalan jalanin. Lagian gue juga tetap tanggung jawab sama diri gue. Dan gue tanggung jawab sama keluarga. Itu yang terpenting guys. Keyakinan lo menghadapi segala macam batu-batu yang ada di kehidupan. Betul. Makanya gue sekarang kehilangan mau batu segede apapun nih, kalau keyakinan lo lebih besar dari batu itu, lo bakalan bisa ngelewatin itu. Lo bisa ngancurin itu batu, tapi penuh dengan darah-darah. Gitu. Ini kayak sekarang kan saya dibego-begoin sama banyak teman. Kenapa sih lu ninggalin yang ini lo? Udah nggak penting gitu. Maksudnya ya memang kehidupan dia tuh sebenarnya penting. Banyak gitu. Memang kehidupan dia ada, memang dia ada di kehidupan gue tuh memang sebenarnya penting banget. Cuman ya gimana mau disusahin, kan kita nggak bisa ulang lagi. Yes. Gitu. Jadi sekarang itu nggak ada kata penyesalan dalam hidup gue. Nggak ada, yang penting gue jalan aja. Jadi ya banyak di quote kan. Masalah itu adalah pembelajaran. Betul. Kadang setiap orang yang mempunyai masalah itu, di situ ada banyak quotes. Benar. Itu timbul quotes yang memang sesuai dengan relate yang sedang kita alami kayaknya. Wah ini kayaknya pas banget quotesnya gitu. Terus di share. Kayak ini lu sering gak sih yang ini cewek-cewek nih biasa sering nih nge-scroll TikTok, dengerin kata-kata. Oh iya gitu gak sih? Oh gini kayaknya relate nih. Gak lama di share nih. Iya gak lama di share di story. Karena banyak quotes yang orang buat itu mungkin dia udah ngalamin, makanya dia bisa bilang seperti itu. Benar. Nggak mungkin dia nggak ngalamin bisa bilang gitu. Betul, jatuhnya sotoy. Setuju sih, kalau emang namanya sesuatu yang udah kita jalanin tuh kayak nggak perlu disesali, nggak bakalan bisa kayak dari sesuatu yang udah terjadi kayak ambil aja gitu salah satu hikmahnya tuh apa Allah kasih tahu ini. Dan dari semua itu banyak banget pelajaran yang lo ambil sebenarnya. Iya. Hikmahnya banyak banget hikmahnya. Lu jalan nih ke Sandung, aduh anjing nyesel gue nggak ngeliat. Iya. Emang bisa ulang lagi, emang bisa kagak sakit kaki lo kan nggak mungkin. Betul. Iya anjing keren banget lah gua kalau udah kayak gini, kenapa ya? Padahal kita nggak mabuk nih. Nggak mau. Bisa gitu, ngomong bisa kayak gitu. Seorang gua yang bisa dibilang orang ngelihat gua tuh kayak ini anjing orang gitu. Kalau makanya gini, karena gue kan sering dapat kayak dipandang sebelah mata kayak gitu, kayak direndahin lah. Jadi gue kayak nggak mau merendahkan orang tuh dengan statement gue. Makanya gue lebih menjaga. Karena kenapa itu nggak enak kayak karena gue ngerasain kayak gitu, kayak kok lo bisa sih berbuat begini, kok lo bisa sih ngomong begini ke gue, kayak gitu loh. Iya. Jadi kayak sesuatu apapun, kayak lo udah berkorban misalkan contohnya buat pacar lo. Apapun itu lo udah berkorban nih, waktu, tenaga, keuangan, apa itu lah. Misalkan itu lo udah berkorban. Ketika lo udah mengorbankan semua hal sama orang yang menurut lo pantas buat berkorban, lo buat berkorban ya. Tapi ketika lo buat satu kesalahan, lalu itu orang menjudge itu sampai terlalu dalam, sampai ngebuat kayak nyakitin hati lo, perasaan lo mungkin. Itu pasti akan kayak berpikir kalau gue, karena kalau gue pribadi, karena gue orangnya enggak yang langsung dendam gimana enggak. Gue kayak mikir kok lo bisa berbuat kayak begitu. Pasti itu akan ada solusi, Cak. Kenapa? Karena kayak lo pasti akan punya keputusan di saat itu juga langsung. Lo harus gimana ke dia, ke depannya lo harus sama dia lanjut atau enggak, pasti kan kayak gitu. Iya, itulah mungkin dari pengalaman hidup, pengalaman dari pernikahan gua, perekonomian gua yang dari gua awal kerja gaji cuma 1,3. Di situ gua udah direndahin. Iya, karena gini. Ini mungkin balik lagi ke flashback ke awal pekerjaan kayak gitu kan. Jadi kayak dengan income segitu aja gua udah direndahin. Tapi gua orang yang kayak nggak gampang kayak begitu. Kayak lo udah direndahin gimana bodo amat, lo mau ngomong gimana bodo amat, yang jalanin gua kok. Gue yakin di sini kok, kayak gitu loh. Jadi gimana keyakinan lo? Di saat gue udah begitu nih rendahin, gue cuma bilang, lihat nanti gue akan bisa buktiin dulu. Di saat gue dapat dengan pekerjaan itu ya gue bisa dapat lebih.
ya lumayan bisa dibilang dengan saat tahun itu gue bisa dapat 4 sampai kurang lebih 5 ribuan. Gue langsung kasih itu bukti apa sih namanya, print out. Gue bisa dapat segini, lebih dari gaji lu, 2 kali lipat dari gaji. Jadi hitungannya balas dendam secara elegan. Bukti, ya? Iya, secara itu elegan boy. Iya. Yeah, kayak gitu. Jadi ya lu mau ngomong apa, fuck man, maksud gue gitu kan. Kayak nggak berguna buat gue. Jadi kayak sekarang nih orang mau ngomongin apapun tentang kehidupan gue, bodo amat. Bodo ting karena lu nggak ada pengaruhnya di kehidupan gue. Betul. Juga effort lu tuh apa di gue. Yes. Gitu. Jadi buat kalian kalau apapun itu jangan terlalu gampang putus asa, tetaplah semangat. Tetap putus asa, jangan. Tapi sama satu sih, ketika kalau misalkan lu orang yang nonton ini pernah direndahkan dan lu melakukan hal yang sama dengan orang tersebut, lu bego. Karena misalkan lu direndahin orang, terus lu ngerendahin balik, lu sama aja nggak jauh beda sama dia gitu. Sama dia, benar. Harusnya lu tahu rasa sakitnya direndahin tuh kayak gimana. Jadi lu nggak bakal ngelakuin ke orang yang sama. Karena gue kayak gitu, gue banyak kalau dibilang direndahin orang banyak. Cuman gue nggak akan ngelakuin. Beberapa kali mungkin pernah gue melakukan. Cuman makin kesini gue mikir kayaknya nggak penting juga sih gue ngelakuin hal kayak gitu deh. Karena gue tahu rasa sakit hatinya direndahin tuh kayak gimana. Wih, anjing lah ceritanya. Dalam. Di vlog ini doang kali tapi. Best of the best. Iya, karena best of the best. Ya jatuhnya luka yang sama sih. Lu ngerasain luka hal yang sama dan gue juga ngerasain luka itu gitu. Benar. Kan nggak enak. Sakit itu nggak enak. Jadi lu jangan pernah ngelakuin hal yang sama ke orang. Yes. Kalau lu nggak terima dengan ucapan orang itu, udah cukup nggak terima aja. Buat pembelajaran lu, karena mungkin tujuan dia juga baik. Betul. Tapi cuman caranya salah. Caranya yang ngomong. Kayak gitu, semua ambil posisi baiknya aja deh. Lu ngelihat konten mungkin yang kita lagi mabok apapun itu, ada ngomongan yang ngelalang buana atau apa, pasti ada sisi positifnya. Betul. Juga. Ini lu sempet tahu gak sih yang gembel, orang gila yang dia tuh perang gembel. Bukan. Oh, perang gembel. Bukan perang yang itu siapa itu? Sampah. Aduh, sampah. Gua nanti di hate nih. Aduh ya Allah. Enggak, ada yang orang gila. Dia itu ngomongin masalah Covid. Yang orang Lampung gua enggak tahu. Oh, enggak tahu. Dia itu orang gila. Dia tuh dikenalnya orang gila, tapi kata-katanya quote semua anjir. Oh, yang dikeluarin sama dia tuh kata-katanya berat semua. Berat semua maksud gua. Dan itu real semua maksudnya, relate. Maksudnya make sense gitu. Oh, masih kata-kata dia make sense, tapi dia orang gila gitu. Bisa ngomong gitu. Bisa ngomong kayak gitu. Masa ya lu enggak bisa? Masa iya lo yang normal nih, yang waras masih lah ya. Aduh. Tapi gini Cal, mungkin sisi positifnya gue ngambil dari segi netizen. Buruknya lo emang nggak ada kegiatan apa lagi? Emang lo nggak ada kegiatan lagi apa selain komen? Ngurusin hidup orang. Komen it's komen nggak apa-apa. Tapi tolong komen yang juga baik, maksud gue itu kan. Tapi kita tanpa dia pun kayak lo konten creator nih, tanpa orang yang komen itu bukan konten creator. Jadi ya balik lagi ada plus minusnya. Ada plus minusnya, ada sisi-sisinya semua pasti ada. Tergantung kita ngelihat dari sisi mana. Betul. Kayak gitu. Kalau lo lihat dari sisi utara, ketika lo terkenal, lo punya banyak subscriber atau punya banyak fans segala macam, nggak mungkin lo nggak punya haters. Pasti ada lah. Haters saya banyak. Oh, iya loh, pasti ada yang nggak senang. Kayak gitulah, itu yang namanya ya rutinitas kehidupan. Pahit, getir, asam segala. Tapi hampir kebanyakan ya konten-konten kayak konten kita lah ya, minum gitu, mabok segala macam. Yang dilihat sama orang itu benar-benar apa namanya, yang quote judge by cover. Oh iya. Jadi yang ditangkap sama dia, dilihat dari covernya aja nih orang minum, mabuk, ya masa iya benar omongannya. Itu yang kebanyakan orang tangkap sih dibandingkan hal-hal positif ya. Iya kan? Iya. Padahal kita mabok nggak setiap saat. Enggak. Kayak ada momen. Just momen aja gitu. Dan obrolan kita memang nggak bagus. Iya, maksud gua ya nggak selamanya itu buruk lah. Di balik omongan kita yang kena alkohol itu pasti ada omongan-omongan yang baik kok. Yes, benar. Yang penting tahu batasan. Tahu batasan. Intinya kita kan nggak lagi brutal, lagi mabok tiba-tiba ngeliat kepala orang kan enggak gitu.
Itu baru lo wajib. Gua koruptor aja juga. Aduh, udah. Udah cabut. Tukang bakso. Bahasa ngeri ya. Aduh, tusuk gitu ini. Kan gara-gara tukang bakso nih. Aduh, tukang bakso. Ya, jadi intinya gitu cuy. Mungkin dari pembahasan ini udah berapa lama nih ya. Mungkin bakal gue jadiin beberapa part. Dan dari setiap obrolan kita dari awal sampai sekarang mungkin agak berat. Memang bukan agak berat, tapi memang berat. Gitu, memang berat ini. Namanya perjalanan hidup. Betul. Jadi pada intinya kata-kata obrolan ini ya kalian sendiri yang ngerangkum ya. Iya. Yang nyimak hal yang baiknya yang mana. Pasti ada solusinya gitu aja. Dan yakin semua serahin sama Yang Maha Kuasa. Betul. Semua punya keyakinan masing-masing. Jangan lupa berdoa sama usaha maksud gua. Karena tanpa usaha itu doa nggak akan jadi apa-apa. Cakep. Dan tanpa usaha tanpa doa usaha itu nggak jadi apa-apa. Cakep. Gila keren banget. Cuaks. Tangkep dong. Ipar Dede tuh. Aduh ya. Ya. Jadi ngomongin orang. Terus apa lagi yang mau kita bahas nih dari tadi awal kita ngebahas apa sih? Gue sampai lupa anjing ngobrolan awal tuh. Jadi kehidupan gue bisa menikah muda. Betul nih. Jadi kalau kalian yang tahu motivator itu berlaku cuma 10%. Betul. Kata-kata motivator, orang-orang motivator itu cuma berlaku di diri kita tuh cuma 10%. 90%-nya balik ke diri kita nih. Ya, sisanya reaksinya diri kita dengan itu perkataan, itu kayak gimana? Itu, guys. Ya intinya semua hal sih, nggak cuma dari kata-kata motivasi aja. Iya. Dari semua kehidupan yang lu jalanin itu semuanya tuh lu yang tahu. Benar. Nggak ada misalkan lu lagi berantem sama pacar lu. Misalkan gue nih misalkan ya gue punya pacar, gue berantem punya masalah kayak gini. Gue cerita sama si Jaun, pun gue punya pacar kayak gini, menurut lu gimana? Jaun bilang putus, gue putusin, gue yang bego. Yes. Karena gue masih ngikutin omongan orang dan nggak percaya sama diri sendiri. Itu sih. Dan kita cerita pun nggak bisa semuanya kita ceritain. Betul. Ada beberapa yang nggak bisa kita ceritain. Betul. Jadi nggak. Kemudian kalau dibilang masalah hidup banyak, masalah hidup pasti banyak. Kalian juga pasti banyak, entah itu dari keluarga, dari hubungan, dari ekonomi, pekerjaan pasti banyak. Pasti cuman kalau diceritain itu semua kan kayaknya rumit. Nggak kelar. Sangat rumit. Sahabat enggak? enggak sahabat ya. Jadi ya seperti itu. Tolong buat kalian yang mungkin masih sekolah. Ya kan? Maksudnya zaman sekolah itu yang kita pikirkan cuman main, minta jajan, mandi, tidur, main gitu-gitu aja. Tapi kalau kalian yang masih sekolah udah mikirin hal-hal yang jauh, contohnya kayak lo membantu orang tuh keren dagang, lo udah bisa berdagang. Itu lo keren parah sih. Sangat respect gua sama lo. Bangga. Karena gua dulu nggak gitu. Gua taunya gua sekolah, duit jajan gua kurang, gua ngomel. Tapi gua udah begitu, Cal. Coba. Gua udah dagang gua. Lu udah dagang. Dulu gua masih SD. Itu kelas 4, kelas 5. Itu gua udah kenal warnet. Jadi uang jajan gue cuma berapa, gue pengen main, nggak cukup. Itu teman-teman gue masih main tuh, kayak IA Midar tuh lagi main warnet. Tapi gue nggak cukup nih duit nih. Akhirnya, lo tahu gue ke pasar Jambul ngambil plastik hitam. Buat apa tuh? Gue jual di lampu merah. Jual plastik kresek? Plastik kresek hitam. Kresek ini nih kayak gini nih? Bukan, plastik yang gede, yang gedean. Oh buat ini, buat orang-orang naruh barang gitu. Yes. Oke. Plastik kayak gitu gue jual lagi. Itu gue sampai kayak begitu. Itu kan lo ada tujuan ya Ada. Kalau buat main warnet. Iya kan. Kalau gue enggak Gue dulu SD sempet ngamen. Pulang-pulang bawa recehan ya kan. Set. Nyokap gue lagi sholat. Wah banyak duit bis ngamen. Nyokap gue nangis Lu tau kenapa nangis? Kayaknya gue gagal jadi orang tua. Iya pasti. Kalau orang tua tahu pasti begitu. Nggak ada tujuannya itu gue. Cuman ngikut. Ngikut jajan gue mah cukup. Iya. Cuman ngikut. Jadi dari situ gue mikir, nyokap gue masih bisa nih biayain gue. Nah dari pikiran-pikiran kayak gitu, itu yang bikin kita ngelunjak. Ngerti nggak? Oh iya paham. Gue udah enak deh kasih jajan segala macam, ya gue udah nikmatin. Nikmatin. Itu.
sampai suatu saat lo udah lulus ya kan baru ngerasain gitu. Jadi kalau gua pribadi pun udah nggak kaget, mau dijatuh di titik terendah pun nggak apa ketika kalian berada di posisi bawah, kalau bisa sampai nyentuh dengan tanah sejajar. Kenapa? Jadi ketika kalian mau bangkit ke atas punya tenaga full, ya, punya power yang kuat. Jadi kalian bisa melengking jauh lebih tinggi. Iya, dia tuh ngebahasnya contohnya tuh seperti per. Yes. Jadi karena ketika per makin ditekan, jangan dilawan. Karena ketika lo lawan tuh bakalan nggak bagus. Karena kenapa tuh jatuhnya jadi gambling. Betul. Ketika lo akan berada stuck di daerah situ kalau lo lawan. Tapi ketika per itu orang ini udah nekan terlalu jauh, udah terlalu kenceng, dia capek, dia bakal ngelepas dan lu bakal lompat lebih. Itu kesimpulannya begitu. Jadi ya karena gue udah ngerasain dengan sulitnya ekonomi dari mungkin gue kecil. Sulit sih, dibilang sulit enggak, berkecukupan alhamdulillah. Apapun yang almarhum bokap kasih ya, itu semua kecukupan buat sekolah segala macam, buat makan. Tapi kayak gue merasa gue pengen kayak anak-anak lain loh gitu loh. Kayak dia bisa main warnet, walaupun gue ada uang jajan tapi itu nggak cukup gitu loh. Jadi gue ngerasa mikir kayak itu gue ya Allah, itu baru kelas 4 atau kelas 5 SD. Berarti 5 tahun dulu kan kelas 1 SD itu kan 6 tahun ya, berarti 9 atau 10 tahun tuh gue udah punya rasa kayak gue harus bisa nih dapat duit dari. Karena apa yang lu pengen itu padahal itu nggak kepikiran sama gue buat gue jualan itu, Cak. Tapi gue jalannya ke pasar. Ya karena mungkin itu balik lagi pikiran anak kecil. Yes. Contoh deh, kita ngambil hal kecil deh, anak orang kaya nih. Ketika dia minta sesuatu apa yang dia pengen, nggak dapat dari orang tua, ngerengek sampai dapat. Ya itu balik lagi ke elunya nih. Kalau kita orang nggak punya, kalau ngerengek ke orang tua nggak mungkin gitu kan, malah jadi membebani. Jadi lu punya pikiran kenapa gua nggak ini ya gitu loh. Dan yang mungkin sekarang yang gue alamin, kayak gue udah punya anak nih. Jadi ketika kayak anak gue pengen sesuatu, gue pengen ngabulin itu karena itu yang nggak gue dapetin sebelumnya. Nah itu sebenarnya itu apa ya, jauh banget belajarnya Un. Yes. Ngerti nggak lu dari SD nih sampai sekarang lu udah nikah dan lu masih inget momen itu, lu nggak bakal ngelakuin hal yang sama ke anak lu. Gitu. Tapi gue selalu bilang ke dia ketika ada pengamen bocah, ini kemarin kejadiannya, gue selalu bilang bersyukur. Abang tuh bersyukur karena kenapa? Abang punya banyak mainan. Apapun, gue kalau kayak gini tuh kayak jadi gimana gitu. Jadi apapun yang abang pengen masih bisa dikasih. Dia itu enggak. Itu dia tuh malam-malam masih ngamen sih. Dia tahu pengamen, tahu. Dia nyari uang buat dia. Gue sampai kasih tahu, Cal, karena kenapa? Biar dia tahu, dari situ dia tahu dan dia bisa menghargai. Bersyukur. Jadi ketika nanti ayah nggak ada uang buat beli abang mainan, abang harus ngerti. Oh gitu, dia sampai kayak begitu. Jadi ada satu momen yang memang harus gue ajarin lebih dalam ke dia, supaya apa? Dia kan merasanya selama ini apapun yang dipengen kan dikabulin aja nih, karena balik lagi dengan masa lalu gua yang memang gua nggak dapet. Kayak gua pengen robot-robotan, gua pengen mobil remote control, itu sama sekali gua nggak ada zaman dulu, sama sekali nggak ada. Jadi gua ngelihat sekarang gua punya anak gitu, gua pengen ngebahagiain dia. Betul. Tapi harus ada sesuatu yang memang dia lakuin dulu. Betul. Jadi nggak semata-mata dia ngerengek nangis kayak gitu, enggak. Gua nggak akan ada usahanya gitu. Gua pengen tuh ada suatu kepintaran yang dibisain, yang dilakuin. Gue seneng nih, jadi kayak buat gift buat dia karena lo udah melakukan ini gitu. Jadi kayak sesuatu poinnya begitu guys, kalau kalian udah berkeluarga. Iya betul sih, tapi memang kadang ketika gue lagi banyak masalah pun gue pasti bakal lari keluar. Entah gue naik motor sendiri lah, entah gue kemana, gue selalu nyari di mana orang-orang pemulung atau gembel atau orang-orang yang mohon maaf cacat, tuh gue selalu ngeliat mereka tuh. Gue keluar, gue nemu
ternyata masalah gue tuh tidak lebih berat dibandingkan masalah dia. Benar. Dan akhirnya dari situ gue mikir gue punya rezeki sekian nih, kenapa enggak gue coba untuk bagi untuk mereka. Benar. Dan itu yang kejadian di gue. Gue terlalu melihat ke atas, padahal sebelum dari itu gue orang yang selalu melihat ke bawah. Maksudnya kenapa? Bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih, Allah kasih, rezeki, sehat, itu bersyukur. Jangan lu merasa kurang. Nah selama pas itu kan gue merasa kayak kurang bersyukur. Gue selalu melihat ke atas, jadi kayak Allah tuh udah, lu ngapain sih gitu. Jangan dangak mulu gitu ya, nunduk kali-kali nggak sih, tarik ke bawah. Jadi kayak gitulah, buat pelajaran hidup tuh kayak gitu guys. Banyak sih. Dan semoga kalian jangan sampai terjadi kayak gitu juga. Sebisa mungkin dengan cerita ini ya kalian udah bisa punya antisipasi. Kalau sometime itu akan terjadi sama kalian udah punya rem. Kayak gitu guys. Gue kaget anjing. tapi satu di sana kelipet. Aduh. Bercanda orang tua anjing. Tapi saran gue sih itu sih, karena yang gue lakuin itu bakalan bikin emosi lo sama hal-hal yang mungkin gak pantas buat dilakuin tuh gak bakalan ada di pikiran lo ketika lo keluar ngeliat orang-orang yang lebih sulit dibandingkan lo sih. Itu sih. Contohnya ya gue sebenarnya gak usah diceritain sih. Ambil contoh dari film deh. Ketika film ini stres, punya masalah, gue bunuh diri gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian jalanin itu semuanya dengan sabar, bersyukur, dan lihat orang-orang di sekeliling, itu bakal nggak ada pikiran begitu. Yes, betul. Itu kalian masalah kena bersyukur. Kena banget sih. Sumpah, pasti bakal masih bersyukur. Kayak gue rugi manjat cisti, itu yang usaha gue. Gue bersyukur kenapa? Karena gue masih take over, masih ada yang ngebeli. Iya. Yang lain banyak kok yang lebih dari itu bangkrutnya. Perusahaan besar kayak Giant tutup, Sevel tutup, banyak yang jauh lebih rugi. Jadi ya bersyukur paling penting. Iya, bersyukur tuh. Ya itu baik lagi, semua kata-kata itu memang gampang diucapkan. Yes. Cuman dilakukannya itu yang memang agak sulit. Benar nggak sih? Benar banget. Kayak orang bilang ini mah gampang. Butuh kesabaran. Gue dunia fotografi. Terus lu ngeliat hasil gue, gini dong mah gue bisa cepet. Coba lakuin. Susah loh. Padahal ngeditnya belum. Nyari tempat posisi apapun. Betul, angle sana sih segala macam. Gila sih. Makanya hargain apapun itu pekerjaan orang, hargain. Betul, hargain. Jangan pernah mandang sebelah mata begini. Kalau pengen dihargain. Barang siapa? Kata Bang Nafi. Intinya kalau pengen dihargain sama orang ya lu hargain orang dulu sih. Benar. Itu udah pasti banget. Udah panjang juga obrolan kali ini. Ini gue keren sih, ini konten kali ini tuh kayak ngerasa anjing lah. Ini anjing sih. Ical Tanjung tidak seperti ini. Tidak. Balik lagi ke kehidupan yang seperti itu. Oke, mungkin segitu aja kali. Segitu aja kali. Udah ya. Udah terlalu panjang nih, gue juga nggak tahu nih jadi berapa video. Karena gak enak sama tetangga juga. Iya, ini udah malam juga. Waduh. Sebenarnya gak masalah juga sih orangnya juga. Jadi kan mungkin segitu aja intinya mah. Ya, kata-kata yang kalian sering dengar ya kan. Ambil positifnya, buang negatifnya dibuang. Ya kan? Jadi thank you banget buat Jaun dah. Semoga bisa bermanfaat. Betul. Udah sharing-sharing sama kalian. Segala macam pengalaman kehidupan, pahitnya, manisnya. Makanya gue suka kopi. Kenapa gue suka kopi? Gitu tanya dong. Panjang. Ini terakhir. Ini terakhir. Suka kopi. Karena kopi itu sebenarnya nggak manis, pahit. Ketika lu udah tahu rasa kopi itu pahit terus yang dirasain di awal, nanti lu bakalan satu rasa yang bikin ini kena banget rasanya, ini enak gitu. Walaupun pahit. Karena kehidupan kayak gitu. Wih, Ica tuh. Gila. Kehidupan tuh pahit. Ketika lu rasain pahit, terus pasti bakal nemu satu titik, entah itu manis, asam atau apapun itu. Benar. Anjing keren banget. Itu mungkin segitu aja. Pundak gue kayak ditibanin Borobudur. Berat. Aduh ya Allah, itu mungkin segitu aja geng untuk pembahasan
kali ini ya sharing-sharing cukup dalam. Sebenarnya ini benar-benar nggak pernah ada di konten gue kayak gini. Nggak pernah ada, biasanya kan mabuk. Next bikin lagi berarti ya. Next bikin lagi sama siapa? Iya. Oke, siap, sama istrinya nih. Next kita ini kan lo dapet sisi dari gua nih. Kalau dari istrinya kayak gimana gitu. Pasti akan ada sisi yang berbeda. Betul. Setiap orang walaupun udah suami istri ya pasti ada hal-hal yang berbeda gitu. Nggak mungkin sama aja. Mungkin ya sama. Dan opini dan pendapatnya pun kadang suka beda. Pasti itu lah. Udah itu adalah hal yang paling sering. Betul. Ya udahlah. Ya, sip. Thank you Jain. Wah, gila kali ini gue pun ngobrol kayak gini masih banyak belajar juga sebenarnya. Dan Jaun pun sama seperti itu. Sama-sama belajar lah. Sama belajar. Karena belajar nggak perlu dari pengalaman sendiri. Betul. Karena waktu kita akan habis buat mempelajari semua masalah. Betul. Quotes by orang goib. Aja. Udahlah mungkin segitu aja. Jangan lupa di like, comment, and di subscribe. And see you next video. Thank you.